Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wildan Aula dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Jakarta. Pada dasar CPNS 2025, saya tergabung di dalam Angkatan 2, Kelompok 1. Kali ini saya akan memaparkan hasil belajar saya dalam materi aksi kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Saat ini, kondisi kesiapsiagaan bela negara bagi pegawai negeri sipil di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat digambarkan sebagai sedang berjalan dan terus berkembang, seperti pada pelatihan dan pendidikan, spirit korps dan loyalitas, kesiapan fisik dan mental, serta fokus pada tugas teknis operasional. Kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya PNS Basarnas yang tidak hanya profesional dan kompeten dalam tugas teknis, tetapi juga memiliki kesadaran, pemahaman, dan implementasi nilai-nilai bela negara secara utuh dan berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat ketahanan institusi dan negara secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Berikut adalah teknik analisis isu dengan metode penelitian SWOT. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Pada poin strengths atau kekuatan, Basarnas memiliki mandat yang kuat dan jelas sebagai lembaga utama dalam operasi pencarian dan pertolongan atau search and rescue, yang secara inheren membutuhkan personel yang terlatih dan terdidik secara profesional. Pada poin weaknesses atau kelemahan, terdapat kemungkinan kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki personel saat ini dengan kebutuhan keterampilan yang terus berkembang, terutama dengan munculnya teknologi dan metode search and rescue yang baru. Lalu untuk opportunities atau peluang, munculnya teknologi baru seperti drone, robotik, AI, dan satelit memberikan peluang besar untuk mengintegrasikan pelatihan berbasis teknologi dan meningkatkan efisiensi operasi SAR. Kemudian ada beberapa poin di dalam threats atau ancaman. Yang pertama, keterbatasan anggaran di masa depan. Perubahan kebijakan fiskal atau kondisi ekonomi makro dapat berdampak pada pengurangan anggaran pelatihan dan pendidikan. Kedua, regulasi yang kaku. Aturan dan birokrasi yang kaku dalam pengadaan barang atau jasa atau dalam proses pelatihan dapat menghambat inovasi dan efektivitas. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat membuat kurikulum dan peralatan pelatihan menjadi cepat usang jika tidak ada pembaruan berkelanjutan. Adapun rekomendasi upaya dari sisi strategis dan sisi sistematis. Untuk sisi strategis, ada simulasi berbasis virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, serta big data dan analitik untuk identifikasi kebutuhan pelatihan. Sedangkan pada sistem sistematis, ada pembaruan kurikulum berbasis teknologi dan kerjasama dengan lembaga riset atau universitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.